Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan. Setelah ini kita keluar rest area, nanti keluar melalui pintu gerbang tol Terbanggi Besar. Kita mulai memasuk. Nah, oke, kita langsung cari makan terus mandi. Rame aja. Ini kalau teman-teman mau beli oleh-oleh, keripik, kue-kue kering, ini juga banyak. Cuma di sini Bobek nggak bisa spillin harganya karena nggak ada harganya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bobek. Nah teman-teman, hampir 1 bulan full kita nggak melakukan aktivitas touring. Nah kali ini Bobek mau touring mudik. Jadi touring mudik nggak tuh? Bobek mau melakukan perjalanan keluar Pulau Jawa atau mau menyeberang ke Pulau Sumatera lebih tepatnya. Jadi untuk perjalanan pertama kita, nanti kita ke Bengkulu, ya kan, ke arah pesisir, ke pesisir Pulau Sumatera. Nanti setelah itu baru kita ke Palembang. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan POV perjalanannya, gimana tuh kalau mudik ke arah Sumatera? Sama aja nggak sih seperti di Jawa, ramai, padat? Atau di mana sih titik-titik rest area yang bikin kita nyaman untuk istirahat, tidur, kemudian ada masjidnya, ada tempat-tempat kulinernya? Yuk ikutin terus videonya atau perjalanan Bobek. Teman-teman, posisi kita sekarang sudah di, bisa dibilang kawasan kali ya, daerah Merak. Untuk kondisi jalannya sendiri teman-teman bisa lihat sepi ya. Tadi sih di belakang ramai lancar, kalau sekarang udah mulai sepi lagi nih. Nanti mau baik info lagi kalau udah di Pelabuhan Merak, kalau udah sampai di Pelabuhan Merak, terus kalau kita udah masuk antrian kapal kali ya, supaya enak. Kalau sekarang sih ya teman-teman bisa lihat di depan, ini masih ya jalan masih lurus saja, masih di dalam tol. Terus kondisi jalan ya sepi seperti ini ya, seperti inilah kalau perjalanan mudik ke arah Sumatera, nggak rame-rame seperti di Jawa sih. Nah sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Merak teman-teman. Widih, udah sampai aja. Kita tadi sih berangkat jam 7:30 malam, sekarang jam 9. Berarti kurang lebih 1,5 jam ya. Lurus aja nih ke arah Pelabuhan Merak. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pelabuhan Merak. Sekarang kita sudah di dermaga 4. Nah ini kita lagi antri untuk memasuki kapal. Ya kemungkinan setelah ini kita langsung masuk ya teman-teman. Tuh udah masuk tuh, sebagian udah masuk. Tadi sih yang antrian 1, 2, 3 dari depan udah masuk. Kita sudah masuk ke antrian berikutnya. Ini tinggal nunggu arahan dari petugas untuk memasuki kapal. Semoga kita mendapatkan kapal yang lumayan besar, jadi ya nggak terlalu terasa ya goncangan ombaknya. Tuh udah mulai maju lagi. Untuk kondisi masih seperti yang Bobek bilang tadi, ramai lancar ya, nggak ada antrinya kalau mudik ke arah Sumatera teman-teman. Tolnya waduh luang banget, masih bisa tuh 140 km per jam atau mau lebih boleh deh. Nah ini sepertinya giliran kita. Back tiket. Oke, kita maju. Terima kasih Pak ya. Ya Pak. Kita masuk kapal. Wih, kita masuk kapal. Waduh. Wih, kita enak ke bawah batas nih. Oke, sekarang kita sudah sampai. Kita naik ke atas. Gimana VOV-nya kalau udah di atas? Let's go!
Nih teman-teman, bagian paling penting itu kita mesti ingat posisi mobil kita di mana. Nah, ini kita di deck paling bawah ya. Di deck paling bawah, di belakang bus biru. Engine room, ini mah engine room. Kita naik tangga. Nah, kira-kira beginilah teman-teman POV-nya kalau udah di atas kapal. Tuh kalau teman-teman lihat orang pada rame ngantri itu mau memasuki ruang penumpang. Ini Bobek lagi nunggu si bag-nya lagi ke toilet. Di samping toilet ini ada musola tuh. Nanti kita spill dikit-dikit lah ruang musolanya. Tapi dari luar sih bagus ya ruang musolanya tuh. Ya kan? Sekarang kita memasuki ruang penumpang, kita mau cari lesehan VIP lah. Biar enak istirahatnya teman-teman. Tuh, ini. Keren nggak sih ini ruang penumpangnya seperti ini? Oh ya, ini ada tempat charger. Kalau kita mau nyarjar nih, kayaknya perlu nih kita nyarjar. Cari kursi dulu deh, biar enak, biar nggak rebutan nantinya. Mana Bek? Tuh, ini ada ruang ini ruang lesehannya. Kalau teman-teman lihat, penuh emang tadi enggak? Sini penuh juga ini. Oke, sekarang kita dapat tempat duduk, tempat istirahat. Kursinya lumayan nih. Kursinya lumayan empuk nih. Aduh, masih plastikan. Apa kita unboxing? Unboxing. Oh, cakep ya. Ini dingin banget loh. Karena full AC. Di sana juga terdapat apa namanya itu tempat kantin kali ya, kantin. Bobek nggak bisa zoomnya terbatas karena kita pakai ultra wide. Waduh. Update sedikit mengenai tempat. Ini berbayar per orang itu 15.000 ya teman-teman. Jadi karena kita berdua jadi 30.000 totalnya. Untuk fasilitas yang didapat dengan membayar 30.000 atau per orang 15.000 itu worth it banget ya teman-teman. Nih untuk fasilitasnya sendiri, untuk ruangan itu udah full AC tuh kalau teman-teman lihat. Tuh. Ya, udah full AC. Ini AC-nya dingin banget. Untuk kursi juga nyaman. Tempat charger juga banyak. Tuh, ya kan? Di sana juga masih ada. Di sini juga ada keamanannya kali ya. Untuk teman-teman yang pengen lesehan juga ada di sebelah sana tuh. Mungkin yang bawa anak kecil segala macam mau istirahat rebahan di sana. Kalau kapal udah nyandar, nanti Bobek update lagi. Bobek kasih tahu POV-nya seperti apa, ya kan, perjalanannya. Sekarang Bobek mau tidur dulu. Tidur. Dingin ya, dingin. Jadi perjalanan kita di kapal itu kurang lebih 2 jam. Pas sih. Tapi kalau teman-teman pengen cepet turun sih, mending mobilnya ditaruh di bawah. Jadi tergantung teman-teman maunya gimana. Kita masuk mobil.
di sini teman-teman tinggal ikutin petunjuknya aja sih untuk sampai atau untuk memasuki ruas jalan tol. Nah, ini kan ada papan petunjuk, keluarnya sebelah kanan. Tuh, keluar Bandar Lampung lajur kanan. Kalau mau lintas timur, Kalianda lurus ya teman-teman. Kita ke kiri untuk memasuki ruas jalan tol. Let's go. Kalau teman-teman lihat cenderung sepi kan jalan tolnya. Tuh, ini dalam suasana lebaran loh, suasana mudik. Seperti ini. Tapi apalagi nggak mudik. Nah teman-teman, kita sudah sampai di kilometer 49 atau lebih tepatnya di rest area kilometer 49. Kita mau keliling-keliling dulu, mau lihat untuk rest area di kilometer 49 ini kira-kira lengkap nggak? Kalau lengkap ya. Ini kita ngeres di sini karena udah lumayan tanggung. Sekarang itu pukul 2:30 pagi. Rencananya mau istirahat sebentar, tidur ya kan. Jadi memang ada pilihan rest area yang udah kita mapping itu di kilometer 49 ini, kemudian di kilometer 116. Ada nasi, itu nasi. Hah? Warung nasi. Itu warung nasi? Iya, ini warung nasi. Oh. Ini warung-warung nasi ya teman-teman. Indomaret juga ada di sini. Untuk kondisi airnya juga lumayan bersih ya. Tadi udah sempat ke toilet juga. Ini warung nasi juga nih. Untuk pilihan menunya ada bakso urat, soto ayam, ayam goreng, nila goreng, nila ungkep, sop iga, pecel lele, ayam bakar, sambal belut. Udah lengkap lah. Ada kembang katesnya. Ada toge. Aku mau Ayam chicken. Ini ayam chicken. Halo teman-teman, selamat pagi. Kita masih di rest area kilometer 49, tapi ini udah di hari berikutnya. Tanggal 18 pukul berapa ini? Pukul 8 pagi. Waduh, kita bener-bener santai, semalam tidur dulu, makan dulu bentar. Tahu-tahu udah pagi hari. Nah, kira-kira buat teman-teman yang pengen tahu, seperti inilah POV kilometer 49 pada pagi hari. Ini rest area, sekali lagi Bobek informasiin, rame, lengkap, pom bensin ada, Indomaret ada, Alfamart ada, musolanya bagus, airnya juga bersih. Pagi hari ini kita mau ngopi dulu bentar, manasin mobil, terus berangkat lagi. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat lagi teman-teman. Sekarang posisi kita masih di Lampung. Oh my god, kita isi bensin dulu kali ya. Kartunya. Oke teman-teman, isi bensin udah selesai. Kita lanjut lagi perjalanan. Belum keluar sih dari rest area kilometer 49. Kita lanjut perjalanan. Perjalanan masih panjang, masih di 17 jam lagi. Nanti kita ngeres kedua di masjid apa itu ya? Tuh nanti keren tuh nanti. Untuk kondisi jalan pada pagi hari ini, teman-teman bisa lihat cenderung sepi. Ya beginilah kalau mudik ke arah Sumatera.
Nah teman-teman, kita stop lagi di rest area 116A. Cuma pengen review untuk kalian semua. Tuh, kalau teman-teman yang suka rest area dengan kondisi terbuka, mending ke 116. 116A ini juga untuk fasilitasnya lumayan lengkap. Toiletnya juga bersih. Tadi Bebek baru selesai juga dari toilet. Kemudian untuk kantinnya teman-teman bisa lihat tuh. Jadi lebih enak tuh buat makan-makan karena areanya terbuka. Kalau yang tadi kan di dalam gedung ya. Terus kalau teman-teman lihat di area belakangnya tuh. Jadi untuk warung nasi, ya warung-warung nasi gitu di belakang itu banyak tuh. Jadi kayak apa ya namanya? Tuh kayak gitu tuh. Lesehan barokah ada, pecel lele ada. Tuh. Jadi kebanyakan sopir-sopir truk itu stopnya di rest area 116 karena memang tempatnya lebih apa ya istilahnya cozy lah ya, lebih cozy buat istirahat tuh. Musolanya juga gede tuh di samping. Tuh area parkirnya juga banyak. Ini rest area-nya lumayan besar ya. Jadi lebih besar daripada yang kilometer 49 tadi. Nih, lebih enak kan? Tuh. Nah, jadi tergantung teman-teman sih sebenarnya mau ngeres di mana. Cuman Bobek rekomendasiin kalau yang masih di sekitaran Lampung, kilometer 116 sama kilometer 49 dari apa namanya itu Bakahoni. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan. Setelah ini kita keluar rest area, nanti keluar melalui pintu gerbang tol Terbanggi Besar. Kita mulai memasuki ruas jalan arteri ya kali ya, ruas jalan arteri ke arah Bengkulu, Kota Baru, Kemuning, terus ke arah pesisir Liwa, Krui, Bengkulu sampai deh. Ya kalau dihitung waktu tempuh masih 14 jam lagi kali ya. Yuk, let's go, kita jalan lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah teman-teman, kita akan keluar melalui pintu gerbang tol Terbanggi Besar untuk memasuki ruas jalan arteri. Wih, sampai nih kita di gerbang tol Terbanggi Besar. Tuh, kalau teman-teman lihat ada papan petunjuk kanan Kota Bumi, kiri Bandar Jaya. Kita ke kanan ke arah Kota Bumi. 205. Nah, sekarang kita memasuki ruas jalan lintas Sumatera ya teman-teman. Tuh, sebenarnya patokannya kita itu ke arah Kota Bumi aja, ke arah Kota Bumi, terus ke arah Kemuning. Nanti setelah Kemuning baru tuh kita memasuki jalan lintas Sumatera ke arah Liwa, Krui, Bengkulu sampai deh. Kalau Kota Bumi itu nggak tahu dia masih masuk Lampung Tengah apa udah memasuki Lampung Barat. Tapi yang jelas Lampung itu luas sih ya. Sampai Krui itu sebenarnya itu masih masuk Provinsi Lampung. Keren sih Lampung. Iya. Krui itu masih Lampung, Liwa itu masih Lampung, Bek. Iya, kalau Liwa lah. Bobek sih berangkat malam juga pernah ya kalau lewat lintas Sumatera ini. Kalau menurut Bobek sih terbilang aman sih, emang aman sih. Cuma memang kalau ke arah Bengkulu, Bobek lebih masih was-was itu kalau udah memasuki kawasan hutan lindung Krui itu loh. Liwa. Jadi hutan lindung Liwa itu ya masih rada was-was karena yang pertama itu penerangannya sama sekali nggak ada, yang kedua sepi kalau udah malam, yang ketiga waduh itu masih banyak tuh monyet-monyet lewat. Kita nggak tahu ya, takut-takut masih ada harimau Sumatera gitu lewat. Sama satu lagi longsor. Jadi pernah satu waktu Bobek itu berangkat malam hari jadi melewati hutan lindung itu longsor. Waduh itu parah itu.
Tapi mau nggak mau, karena jalur yang terbilang aman dan bersahabat untuk kendaraan itu ya lewat sini, Kota Bumi, Kemuning. Kalau kita lewat Kota Agung seperti lewat Kota Agung, jalur lama itu jalurnya buset, itu naik gunung turun gunung banget. Ya udah, sementara itu dulu info dari Bobek. Nanti kalau ada sesuatu yang lebih menarik, Bobek shoot lagi ya. Teman-teman, posisi kita sekarang sudah di Kecamatan Apung Tengah, Lampung Utara. Sudah melalui Kota Bumi. Sejauh ini untuk kondisi jalan itu sangat bagus ya, sangat baik. Jalur sangat baik, hampir nggak ada lubang. Mudah-mudahan sampai dengan rest area kedua, tempat kita nanti bakal istirahat di masjid apa itulah, di rest area puncak. Nanti kita spill kondisi jalan tetap seperti ini. Ini kita berhenti sebentar di Indomaret tuh, karena si bagnya kebelet pipis. Apa lagi nih? Untuk POV perjalanan mungkin Bobek nggak akan banyak shoot ya, karena ini jalur, walaupun jalur nasional, ini kan ya motor itu banyak, jadi takut kenapa-kenapa. Tapi yang jelas kalau untuk POV perjalanan atau petunjuk perjalanan ini sangat clear ya. Jadi teman-teman keluar dari tol itu tinggal ikutin petunjuk ke arah Kota Bumi. Setelah udah memasuki pusat Kota Bumi atau apa namanya itu bundaran, nanti ada kok papan petunjuk ke arah Palembang, ke arah Bukit Kemuning. Nah, sekarang kita menuju Bukit Kemuning. Untuk papan petunjuknya sangat clear, setiap persimpangan ada. Yuk kita jalan lagi. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rest area kedua atau ya checkpoint kedua lah. Tadi kita udah sedikit cek mengenai apa namanya itu, mobil aman apa enggak. Ya biasalah kalau mobil tua ya. Jadi kita mesti cross check lebih detail, khususnya bagian apa namanya itu, pendinginan radiator, kipas. Nah itu krusial ini mobil, karena beberapa part emang udah mesti diganti harusnya, cuma kemarin nggak ada stoknya di bengkel. Nah ini kita ngeres di apa namanya ini, Masjid Jami Aminatul Jannah tuh. Ini rest area kedua yang Bobek saranin ke teman-teman kalau mudik arah Bengkulu, karena yang pertama masjidnya nyaman, jadi satu area gitu. Tuh kalau kita masuk sedikit ke depan itu banyak sekali warung-warung nasi, ya kuliner lah, kuliner. Tuh. Ya, wih keren kan? Nah, oke kita langsung cari makan terus mandi. Tuh, ubi madu bakar Cilembu menjual ubi matang. Wih, udah rame aja. Ini kalau teman-teman mau beli oleh-oleh, keripik, kue-kue kering, nih juga banyak. Cuma di sini Bobek nggak bisa spillin harganya karena nggak ada harganya. Asik, udaranya seger banget, anginnya sepoi-sepoi teman-teman. Loh, mana si bag tadi ya? Dia cari tempat enggak ya? Oh itu dia, tuh. Sini bebek, biar enak udaranya. Kita duduk di sini aja. Udaranya tuh langsung dari gunung. Seger, adem.
Seger banget. Serius seger banget, udaranya sepoi-sepoi banget di sini karena emang ini rest area puncak namanya. Rest area puncak. Jadi lokasinya di ketinggian berapa gitu kali ya. Nah, ini saran Bobek kalau teman-teman mau ngeres mending di sini. Tempatnya nyaman. Tuh, banyak tuh. Mau ayam atau ikan? Ayam. Ayam geprek apa ayam goreng? Ayam geprek boleh. Tapi dari situ kan. Tuh. Kursinya dekatnya senderan. Ayam apa kok? Ayam geprek. Seger banget. Seger banget ya, Bek ya? Udaranya, Bek. Tadi gila panasnya, panas. Ya memang ke depan Indonesia itu bakal kena apa namanya itu kalau prediksi BMKG itu bakal kena panas berkepanjangan. Oke, kita lanjut lagi. Tapi sekarang cuacanya hujan, teman-teman. Nggak apa-apa deh. Biar ada suasana baru. Ini taruh mana duitnya? Waduh, hujan. Kita lanjut lagi. Perjalanan kita masih 10 jam lagi. So, ya nikmatin aja perjalanannya. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Lampung Barat. Ini sudah memasuki apa namanya itu hutan panjang, hutan lindung Lampung Barat di kawasan daerah Liwa. Gila. Perjalanan kita lumayan panjang. Ini pun masih butuh waktu untuk sampai ke titik lokasi itu 8 jam lagi, teman-teman. Doain semoga Bobek berjalan lancar perjalanannya ya. Nih Ampun, kacau. tuh hutan panjang, teman-teman. Ini kalau malam lumayan serem loh. Monyet itu masih banyak banget loh berkeliaran di sini. Karena ini termasuk salah satu hutan yang dilindungi. Sendiri lagi loh. Untuk POV-nya hutan panjang begini doang sih, jadi nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada apa-apa yang mesti kita shoot, hanya hutannya lebat banget, penerangan nggak ada, sangat low light. Tapi yang paling penting, alhamdulillah jalannya bagus. Sampai sini pun perjalanan kita atau jalurnya ini bagus ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir jalan rusak. Nanti setelah keluar hutan panjang ada pom bensin, kita mau isi karena antrian tiap pom bensin atau tiap SPBU antriannya lumayan panjang ya. Mungkin efek dari perang dunia, efek dari perang Iran dan Amerika kali ya. Ya udah. Setelah melalui hutan panjang, hutan lindung, akhirnya kita sampai ke pesisir barat. Nah, sekarang kita udah ngeres, teman-teman. Ini rest area favorit kita juga, salah satunya. Kita setiap pulang ke Bengkulu itu ngeresnya di sini, yaitu di warung makan Bang Rul. Bang Rul ini nyediain apa aja sih kalau ditanya? Bang Rul nyediain kopi, mie, makanan ringan, minuman ringan. Tapi yang paling penting itu adalah POV-nya, teman-teman. Tuh. Cakep nggak gitu? Cakep ya. Wah, sore hari ngeliatin kayak gini. Tuh, ada yang lagi mancing lagi. Tuh, ada yang lagi mancing. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, ini bisa teman-teman jadiin rest list jika kalian melakukan perjalanan ke arah pesisir barat. Warung makan Bang Rul. Mahal nih, POV-nya yang mahal. Oke, setelah kita ngisi bahan bakar, sopirnya juga perlu bahan bakar kali ya. Ngisi bahan bakar, minum dogan, kita lanjut lagi perjalanan. Perjalanan yang akan kita tempuh masih kurang lebih 7 jam lagi untuk sampai ke Kota Bengkulu.
Masih 7-8 jam lagi. Waduh, masih lama. Tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Kalau udah sampai ke Bintuhan, mana? Nah, itu udah enak tuh, udah deket. Let's go. Oh, keren Bo, fotoin. Kita lanjut perjalanan setelah ngeres setengah jam lebih sih. Jadi perjalanan kita ini udah 24 jam penuh ya. Kita kemarin kan berangkat jam 7 malam. Sekarang udah mau jam 7 lagi. Kemungkinan kita akan sampai jam 1 malam atau paling lambat jam 2 malam. Jadi kalau dihitung perjalanan kita itu bisa 30 jam. Waduh, let's go. Kita lanjut lagi. Nanti kalau udah sampai, Bobek kabarin. Thank you. Dah. Selamat pagi teman-teman. Semalam kita mutusin untuk nginep dulu sebentar di daerah Kaur ya. Masih di daerah Kaur ini kan Pak ya? Iya. Masih di daerah Kaur, kita putusin untuk nginap dulu di hotel. Karena yang pertama, Bobek itu baru tidur 2 jam kemarin. Yang kedua, ada sedikit masalah dengan kipas mobil. Jadi kita putusin buat nginap sebentar di hotel. Tapi semalam Bobek beresin, udah kelar. Sebenarnya ada yang kurang kenceng doang sih. Apa namanya itu? Soketnya kurang kenceng. Jadi ya Bobek kencengin, udah kelar sih sebenarnya. Tapi yang paling penting itu, waduh, karena malam udah jam berapa, kalaupun kita paksain sebenarnya sampai di rumah pun jam 4 pagi. Ya jam 4 lah plus istirahat. Tapi pagi ini kita sarapan dulu. Tuh, mie plus nasi goreng. Nasi goreng kemas ya, Bek ya? Nasi goreng kemas, terus mie goreng. Serba digoreng, serba instan. Setelah ini kita berangkat lagi. Ya kurang lebih waktu yang kita butuhin untuk sampai ke Bengkulu 5-6 jam lagi, plus istirahat ya 7 jam lagi lah. Oke teman-teman, kita baru selesai prepare, kita lanjut lagi perjalanan. Let's go, menuju Bengkulu, masih di Kaur. Waduh. Tapi gue paling suka nih mobil ini. Mobil tua bandel banget. Yuk, kita gaskan. Kuncinya udah dikasih. Oh, udah selesai check out, kita berangkat. Oke, kita berangkat teman-teman, doain ya. Oke teman-teman, posisi kita sekarang sudah sampai di Seluma. Ya sekitar 1,5 jam lagi untuk sampai ke Bengkulu. Sekarang kita lagi di pom bensin, mau isi bahan bakar dulu. Karena di beberapa SPBU terakhir yang kita lihat itu, kalau nggak habis antrinya panjang banget. Nggak tahu sih efek dari perang Iran Amerika, maybe. Tapi tadi sih pas kita jalan ke sini papasan sih, apa namanya itu, papasan sama mobil-mobil Pertamina yang baru antar bahan bakar ke titik-titik SPBU di belakang. Alhamdulillah 1,5 jam lagi. Let's go. Oh iya, FYI buat teman-teman, kalau untuk kondisi jalan sejauh atau sepanjang sampai dengan Seluma dari Tangerang, itu overall jalur oke sih, nggak ada yang lubang-lubang parah, bahkan hampir nggak ada lubang ya kalau menurut Bobek. Cuma memang di Kabupaten Kaur yang sudah sampai di pesisir barat itu memang ada beberapa titik jalan itu bergelombang, udah tanjakan bergelombang lagi. Nah itu yang bikin berat. Jadi kalau udah sampai sini itu ya perjalanan pasti naik gunung turun gunung. Nah yang bikin sakit mobil itu yaitu udah naik tinggi, jalannya bergelombang parah itu loh, bukan bergelombang gini tapi bergelombang seperti polisi tidur. Jadi nggak bisa ngegas. Bobek mau maju dulu. Oke. Tapi kalau ditanya untuk perjalanannya bagaimana, mantap. Jadi karena ngetolnya sebentar doang ya sampai Lampung Tengah kali ya. Kita keluar di gerbang tol Perbanggian Besar itu. Dan dari sana sampai sini kita pakai jalur arteri atau jalur biasa, pakai jalur lintas. Jadi
POV-nya banyak banget pemandangan, view yang bisa kita lihat, ya kan. Jadi perjalanan itu ya lebih banyak cerita begitu, nggak bikin ngantuk. Nanti Bobek update lagi kalau udah sampai kali ya. Mungkin ada beberapa yang pengen Bobek ceritain. Nanti kalau udah sampai aja. Makanan 41. Makanan masa kecil. Teman, kita sudah sampai di Sukaraja. Butuh waktu sekitar 20 menit lagi untuk sampai ke kota Bengkulu. Kita sambil ngemut es krim. Gak apa-apa lah, walaupun gak puasa ya. Yang lain pada puasa, namanya juga musafir, ya gak sih? Mantap. Oke teman-teman, kita berangkat lagi. Ngeres bentar-bentar doang sih, biar nggak pegel aja sih, lebih ke nggak pegel. Bentar ya, kita muter dulu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di kota Bengkulu. Ini bukan sih perbatasannya teman, sayang? Ya. Bener ya? Wih, ini lampu merah apa namanya? Bukan Simpang 5? Bukan, masih jauh ya? Ya beginilah kondisi atau penampakan dari Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu loh, kita sudah sampai sini. Sebentar lagi sekitar 1,4 km ke depan kita akan melihat bandara yang luar biasa gede di Pulau Sumatera, yaitu Bandara Fatmawati. Tuh, luar biasa panas ya kalau dilihat dari jendela lampu. Bisa nggak sih ini lampunya agak dikurangin keterangannya, terangnya silau banget. Belok kiri. Oke teman-teman, kita belok kiri. Kita mau cari seafood. Nanti seafood sih. Oh bukan seafood ini? Atau kau seafood? Seafood di pantai kalau kota kau. Nah, itulah perjalanan kita dari Tangerang ke Bengkulu. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai perjalanan dan lain-lain, silakan komen di kolom komentar. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share this video.